Rospolita Herman with NPM 2541272 from Accounting Class 25A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip pola kegiatan ekonomi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Jadi, pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah pengertian prinsip pola kegiatan ekonomi. Apa sih itu prinsip pola kegiatan ekonomi? Prinsip dan pola kegiatan ekonomi adalah konsep dasar yang menjelaskan bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yang pertama ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman dasar yang mengatur perilaku ekonomi. Berikut ada beberapa prinsip utama meliputi: yang pertama ada prinsip kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah barang atau jasa yang diperlukan untuk hidup, seperti makanan dan pakaian. Sedangkan keinginan adalah barang atau jasa yang diinginkan tapi tidak esensial. Yang kedua ada prinsip kelangkaan. Prinsip kelangkaan artinya sumber daya terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan tidak terbatas. Ini memaksa pilihan dan pengalokasian sumber daya. Yang ketiga ada prinsip biaya peluang. Prinsip biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika memilih satu opsi. Contohnya, memilih belajar berarti kehilangan waktu untuk bekerja. Selanjutnya ada prinsip marginal. Prinsip marginal artinya keputusan yang dibuat berdasarkan manfaat tambahan atau dapat kita sebut sebagai marginal benefit, dan biaya tambahan dapat kita sebut sebagai marginal cost. Orang akan terus melakukan aktivitas selama marginal bermanfaat dan biaya marginal. Yang terakhir ada prinsip insentif, yang artinya insentif ini memotivasi perilaku. Perubahan harga atau pendapatan akan mempengaruhi keputusan konsumsi atau produksi. Selanjutnya, yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang pola kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat umumnya melibatkan 4 sektor utama. Sektor yang pertama ada produsen atau perusahaan, yang dimana artinya produsen ini mengorganisir faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada konsumen, yaitu rumah tangga, yang artinya konsumen ini adalah yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mereka juga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal ke produsen. Yang ketiga yaitu pemerintah, yang dimana pemerintah ini mengatur ekonomi, menyediakan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan, dan melakukan redistribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi. Yang keempat ada sektor luar negeri, yang artinya itu ekspor dan impor, yang dimana negara berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur kegiatan ekonomi. Alur kegiatan ekonomi menunjukkan bagaimana uang, barang, dan jasa mengalir dalam ekonomi. Alur kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aliran barang atau jasa, yang artinya dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada aliran uang, yang artinya di mana dari konsumen ke produsen sebagai pembayaran, dan dari produsen ke pekerja sebagai upah, lalu dari pemerintah
ke rumah tangga sebagai transfer, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah bagaimana cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya. Cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah keputusan di mana ekonomi ditentukan oleh pasar, yaitu dengan supply dan demand. Yang kedua ada ekonomi terencana, yaitu yang artinya pemerintah yang mengontrol produksi dan distribusi. Yang ketiga ada ekonomi campuran yang artinya gabungan antara pasar dan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mencapai efisiensi, yaitu dengan menggunakan sumber daya dengan optimal. Yang kedua, untuk mencapai keadilan distribusi pendapatan. Yang ketiga, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, yaitu inflasi terkendali dan pengangguran rendah. Yang terakhir yaitu contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dengan membuat keputusan anggaran, yaitu artinya dengan memilih antara membeli makanan atau menabung untuk pendidikan. Yang kedua ada penggunaan waktu, yaitu artinya dengan mengalokasikan waktu antara belajar, bekerja, dan istirahat. Yang terakhir ada bisnis, yaitu dengan kita menentukan harga dengan menggunakan analisis biaya marginal untuk menetapkan harga jual.